لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, nikmat panjang umur, nikmat sehat wal afiat, nikmat taufik hidayah. Allah senantiasa memberikan kepada kita taufik untuk selalu istiqamah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu kita melaksanakan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Di antara haknya Allah adalah salat, ya. Sehingga kata ulama, man lam yusalli fal khair minhu yuwalli. Man lam yusalli fal khair minhu yuwalli. Siapapun orang yang tidak melaksanakan salat, orang tersebut maka seluruh kebaikan akan berpaling darinya. Siapapun model orangnya. Nikmat Allah Subhanahu wa taala setelah kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan waktu yang sangat mulia, karena Allah selalu mengingatkan kepada kita tentang nikmat waktu, nikmat umur, ya, sehingga berapa banyak di Al-Quran Allah bersumpah dengan nama waktu, wal asri, wad duha, dan berapa banyak Al-Quran menyinggung tentang masalah waktu. Ya, ini memberikan isyarah kepada kita supaya kita sebagai hambanya untuk betul-betul memperhatikan waktu, memperhatikan umur. Ya, waktu yang mulia adalah diantaranya adalah antara maghrib dan isya. Jangan sampai kita gunakan untuk akhirat. Gunakan untuk akhirat, gunakan untuk Allah Subhanahu wa taala. I'tikaf di masjid, alhamdulillah makmur di masjid ini dengan majlisul ilim, yang mana dengan majelis ilmu insyaallah kita menjadi orang-orang yang suada. Amin ya rabbal alamin. Dalam salah satu hadis yang Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, ya'ti fi akhir zaman qaumun yafirruna minal ulama, ya. Nanti datang di akhir zaman kelompok-kelompok orang yang mereka lari dari majelis ilmu. Kelompok-kelompok orang yang mereka itu lari, ya, tidak mau untuk menghadiri majelisnya para alim ulama, ya.
Kalau memang sudah kayak begitu, kata Rasulullah, ibtalahumullah bitsalas. Allah akan memberikan ujian, cobaan, fitnah kepada mereka dengan 3 hal. Ya. Yang pertama, antun za'al barokah min kasbihim. Allah akan mencabut keberkahan dari kerja mereka. Terus pun di kabare barokah, meskipun sekarang gaji tambah banyak. Ya. Dipikir-pikir sama dulu. Ya. Allah akan mencabut keberkahan dari penghasilan mereka, kurang barokah. Ya. Dan ini sudah kasat nyata. Yang kedua, kata Allah Subhanahu, kata Rasulullah SAW, cobaan bagi orang-orang yang menjauh dari para sholihin, para ulama, yang tidak mau dengan majelis ilmu sama sekali. Yang kedua adalah wasallallahu alaihim sultanan zaliman. Allah akan memberikan penguasaan kepada mereka, penguasa yang zalim. Ketahuilah, penguasa itu hasil dari amal rakyatnya. Sudah itu kaidah sudah. Rasulullah sudah mengatakan a'malukum ummalukum. Amal kalian itu pegawai kalian. Penguasa, pejabat itu kan pelayan kita, itulah ya. Maka hasil daripada rakyat itulah hasil pejabatnya. Ya. Ketika pejabat zalim, ketika pejabat memberikan keputusan-keputusan yang merugikan, semestinya kita rakyat itu yang taubatan nasuha. Kita rakyat itu yang semestinya introspeksi diri. Karena sultan itu, penguasa itu juga salah satu tentara Allah yang dikirim, bisa untuk memuliakan hambanya dan juga bisa untuk menghinakan hambanya. Ya, maka salah satu cobaan yang terlahir daripada akibat orang itu tidak mau majelis ilmu, lari daripada majelis ilmu, adalah Allah menguasakan sultanan zaliman. Na'udzubillah min dzalik. Nggih. Yang terakhir, dan ini yang kita takutkan. Yang kita takutkan ketika seseorang itu tidak pernah hadir majelis ilmu, tidak pernah melihat sholihin. Melihat itu sumber, Pak. Pandangan melihat itu bisa menjadi sumber kebaikan dan juga bisa menjadi sumber kejahatan, kemaksiatan, kedurhakaan. Orang zina, apakah langsung begitu zina begitu? Tidak. Pacaran dulu, SMS-an dulu, WA-an dulu, janjian dulu. Tapi itu semuanya mulainya dari mana? Dari nazar, dari pandangan. Kalau olah pandangan jelek itu bisa memberikan dampak kehancuran kemaksiatan, apakah Anda tidak punya pendapat kalau pandangan baik itu juga akan menghasilkan dampak yang luar biasa, kebaikan kepada seseorang? Maka dari sini pentingnya kita untuk mengajak anak-anak kita ketemu sama sholihin. Pentingnya kita sebagai orang tua untuk membiasakan anak kita hadir di majelisnya sholihin. Meskipun mereka main-main tok, meskipun mereka tidak paham sama sekali, perintahkan deloken kiai, deloken itu Habib. Karena dengan memandang itu akan berdampak kepada pribadi anak tersebut. Gitu loh. Kullul hawadis mabda'aha minan nazar. Setiap peristiwa besar mulainya adalah daripada pandangan. Wa mu'dhamun nar min mustazghari syarar, kata salah seorang penyair. Kebakaran itu timbulnya dari percikan api. Jangan sepelekan memandang. Ya.
Maka usahakan pandangan kita adalah pandangan yang baik. Ya. Dulu ada seorang ayah yang sangat ketat sekali untuk mendidik anaknya. Sampai anaknya itu dikurung di kamar. Dikurung di kamar sejak balik, sejak kecil. Kalau ulama datang ke kotanya, ke kampungnya, dibuka itu, diajak anak itu. Lihatan itu. Habib itu, wali itu, lihatan. Selesai pulang ulamanya dimasukkan kamar lagi. Kecukupannya, kebutuhannya terus begitu. Tidak pernah dikeluarkan sama sekali. Kalau ada ulama lagi datang, lihat ada, lihatan. Selesai masuk kamar lagi. Begitu. Ketika sudah balik, anak ini menjadi seorang wali min auliyaillah. Kenapa? Jadi tadi, ya, maka apa namanya tadi? Jangan pernah tinggalkan majelisnya shalihin. Usahakan kita selalu berada pada majelisnya shalihin. Karena dengan majelisnya shalihin, insya Allah hati kita akan tersinari. Hati kita akan terang benderang. Dan yang kita khawatirkan, ketika orang itu jauh daripada majelisnya shalihin, yang disampaikan Rasulullah 3 hal ini. Yang pertama adalah dicabut keberkahan daripada penghasilannya. Yang kedua, Allah akan kuasakan kepada mereka penguasa-penguasa yang zalim, yang membuat sengsara rakyatnya. Dan yang ketiga ini yang kita khawatirkan, keluar dari dunia dalam kondisi su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah, nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya warga Batu. Setiap malam di masjid ini, masya Allah, makmur dengan majelis ilmu. Ya, tinggal kita untuk betul-betul mengambil faedah. Ya, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi. Ya, kerugian hakiki adalah ketika kita kehilangan akhirat. Mindsetnya orang sekarang kan kalau keuntungan dapat dunia, itu kan mindsetnya orang, dan mereka muslimin. Kenapa tidak seperti mindsetnya Nabi Muhammad SAW? Ada suatu hadis yang menyebutkan di pasar Madinah ada orang yang girang, lonjak-lonjak, girang. Saking girangnya ditanya sama orang-orang, kenapa kok girang, tertawa-tertawa gini? Bayangkan, tidak ada sama sekali dari satu Madinah ini yang punya untung lebih banyak untung saya. Loh, berapa? Sehari ini saya dapat untung 400 dirham. Waduh, Masya Allah. Pada waktu itu 400 dirham, mungkin kerja sedino untungnya 100 juta. Gak ada orang di Madinah ini yang lebih untung daripada saya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Lebih untung daripada engkau adalah orang yang melaksanakan sholat fardu, kemudian setelah sholat fardu dia melaksanakan sholat sunnah ba'diyah 2 rakaat. Allahumma sholli ala Muhammad. Mindset Rasulullah adalah akhirat. Keuntungan yang luar biasa adalah ketika kita mendapatkan akhirat. Tapi orang sekarang, ya, kadang mereka menjawab, itu kan Nabi Muhammad, beda sama saya. Apakah Anda tidak diperintahkan untuk mengikuti Nabi Muhammad? Apakah pikiran Nabi Muhammad jauh lebih penting daripada, apakah pikiran Anda jauh lebih penting daripada pikiran Nabi Muhammad? Apakah prihatin Anda urusan dunia itu lebih penting daripada prihatinnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nah, maka kepada Nabi, ayo kita tingkatkan, jangan hanya cuma iki sunnah Nabi kita laksanakan ini. Kita introspeksi diri, prihatin kita apakah sama dengan prihatinnya Nabi Muhammad SAW? Pikiran kita apakah sama dengan pikirannya Nabi Muhammad SAW? Gitu loh. Jadi itu mahabbah hakiki, itu mahabbah yang sejati. Kita masih merangkak di dalam mahabbah.
Ya, dalam masalah ubudiyah kita, dalam masalah ibadah kita kurang jauh daripada sempurna. Dalam masalah ibadah kita, sehari-hari kita mungkin masih lupa dengan sunnah siwak. Namun itu mahabbah yang saya terangkan tadi kita tingkatkan, bahwa keprihatinan Nabi itulah sebaik-baik keprihatinan. Pola pikir Nabi itulah sebaik-baik pola pikir. Ya, tadi Nabi Muhammad mengatakan orang sholat fardu kemudian diikuti 2 rakaat ba'diyah, ya, kalau ada ba'diyahnya itu lebih afdal daripada orang yang beruntung 1 harinya 400 dirham. Masya Allah. Nah, maka keuntungan terbesar di dalam majelis zikir, majelis ilmu kayak begini, kata Rasulullah, ghanimatu majaliz dzikir al jannah. Ghanimah, keuntungan majelis ilmu adalah al jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna min ahlil jannah bighairi hisab wala azab birahmatika ya arhamar rahimin. Semoga kita menjadi ahlul jannah tanpa hisab, tanpa azab dan lain sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Barokah kita menghadiri majelis ilmu yang mana dengan kita mendengarkan ilmunya Allah, berarti kan minimal kita ini mengagungkan. Di luar sana ada orang yang mengagungkan ilmu dunia dengan fisikanya, dengan biologinya dan lain sebagainya. Mereka mengagungkan. Anda hadir untuk majelis ilmu, hadis yang dibaca, Quran yang dikaji, itu minimal belum sampean mendengarkan, mengamalkan, belum. Itu minimal sampean ada takzim, gatekno katanya wong Jawa, memperhatikan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang zaman sekarang ya kayaknya ilmunya Allah, ilmu agama disepelekan. Ilmu agama di nomor 17 kah. Begitu. Nah, maka Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, yulhamuhus su'ada wa yuhramuhul ashqiya. Ya. Ilmu itu akan diilhamkan kepada orang-orang sa'id dan akan dihalang-halangkan kepada orang-orang yang saqi, orang yang celaka. Allahumma ja'alna minas su'ada, amin ya rabbal alamin. Kita kembali kepada hadis Bulughul Maram, kita sampai kepada hadis yang kedua. Wa an Abi Hurairah anna imra'atan qalat ya Rasulullah inna zawji yuridu an yadhhaba bibni wa qad nafa'ani wa saqani min bi'ri Abi Inabah faja'a zawjuha faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ghulam hadha abuk wa hadhihi ummuk fakhudh bi yadi ayyima syi'ta fa akhadha bi yadi ummi fantalaqat bihi rawahu Ahmad wal arba'a wa sahahu Tirmidzi. Masih menyinggung tentang hak anak asuh. Ya, kalau kemarin masih kecil, masih bayi, kemudian terjadi perceraian antara ibu dan bapaknya anak tersebut. Ketika anak masih kecil, hadis dan ini termasuk tempat muttafaq alaih, sepakat para madzhabul arba'ah, yang paling berhak untuk mengasuh anaknya adalah ibu. Ya, kalau masih kecil. Hadis yang kedua, kalau memang anak itu sudah dewasa, sudah tamyiz, sudah bisa milih. Hadis riwayat Abu Hurairah, ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya suamiku, mantan suamiku pingin untuk mengambil anakku ini. Anaknya itu dalam ikut ibunya pertama. Dan anakku ini sangat memberikan manfaat kepada saya, sering menimbakan air dari sumur Abi Inabah gitu. Ya. Kemudian datang suaminya. Memang betul. Jadi apa yang disambatkan istrinya perempuan tersebut, datang suaminya, bapaknya anak tersebut. Oh, tepak wis langsung. Rasulullah SAW bilang, ya ghulam, wahai anak, ini bapakmu, ini ibumu. Terserah engkau milih ke siapa. Nah, itu Rasulullah. Maka kemudian anak tersebut memegang tangan ibunya.
Memilih ibunya sehingga ibu tersebut mengambil A. Ini hadis dalil kalau memang anak itu sudah tamyiz, sudah dewasa. Tamyiz adalah anak yang sudah bisa ngerti. Ya. Kemudian kalau memang sudah pisah suami istri sudah bisa, maka bagaimana madhab kita, madhabnya Imam Syafi'i dan juga madhabnya Imam Ahmad bin Hambal itu disuruh milih. Ini hadisnya, argumentasinya ini, dalilnya ini, disuruh milih mana? Ya, milih. Sedangkan di sini adalah milih ibunya. Ya sudah, ya, milih ibunya. Ada hadis juga dari Wa'an Rafi' bin Sinan radhiyallahu anhu annahu aslam wa bat ibratu an tuslima fa aqada Nabi sallallahu alaihi wasallam al umma nahiyya wal ab nahiyya wa aqada sabiyya bainahuma famala ila ummihi faqala Allahumma hdihi famala ila abihi fa akhadha akhrajahu Abu Dawud wa Nasai wa Sahihul Hakim. Hadis yang kedua istilahnya juga masalah hak asuh. Kalau memang sudah dewasa itu disuruh milih, anak tersebut disuruh milih. Dari sahabat Rafi' bin Sinan. Rafi' ini masuk Islam, sedangkan istrinya tidak mau masuk Islam, masih musyrik, masih kafir. Terjadi masalah rumah tangga ini, maka Nabi Muhammad mendudukkan ibu di sebelah sana, ayah di sebelah sini, anak di tengah-tengah. Anak di tengah-tengah. Nabi Muhammad SAW memberikan syariat untuk suruh milih. Anak tersebut ada kecondongan kepada ibunya. Ketika mengerti anak ini ada kecondongan kepada ibunya, Nabi Muhammad secara batin mendoakan, Allahumma hdihi, ya Allah berikanlah petunjuk kepada dia. Kenapa? Ibunya kafir, bapaknya muslim. Bayangkan, ini adilnya Rasulullah. Hukum dhahir tetap dipraktekkan. Apa hukum dhahir itu? Suruh milih, itu haknya anak karena sudah dewasa. Ya. Namun Nabi Muhammad melihat maslahat yang lebih besar. Ketika ibunya masih musyrikah kafir, Nabi Muhammad langsung connect kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan Allahumma hdihi, ya Allah berikanlah petunjuk. Di waktu itu anak tersebut langsung condong kepada ayahnya dan diambil oleh ayahnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah itu loh. Ya, jadi dari sini juga bisa diambil pelajaran mengasuh anak bukan hanya cuma buat senang-senangan saja, namun tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk menjadikan anak itu menjadi orang yang bermanfaat, orang yang baik. Ya. Pastinya Nabi Muhammad SAW berdoa kayak begini, melihat jelas ayahnya muslim, lah ibunya kafir. Nah, bisa-bisa nanti anak ini masih labil ya, dipengaruhi oleh ibunya, akhirnya bisa murtad. Ada maksiat mana yang lebih besar daripada maksiat kafir? Ya, dari sini pentingnya kita untuk memperhatikan pendidikan anak-anak kita. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan aku gak karep semestine urip dawa nang donya gak karep. Donya kaya ngene sumpeke. Mereka mengatakan, sebagian sholihin mengatakan saya tidak senang panjang umur kecuali hanya cuma satu, apa? Didik anak. Untuk mendidik anak. Ya. Karena paling afdolnya rizki adalah anak yang soleh. Paling afdolnya rizki. Okay. Sampeyan oleh rizki sak entek, pasti entek. Ya. Paling afdolnya rizki adalah waladun soleh, anak yang soleh. Maka dari sini Nabi Muhammad dari hadis ini menjelaskan tentang pentingnya kita mendidik anak, ya. Maka jikalau sehingga semestinya bakti kepada anak
itu wajib sebagaimana bakti orang tua. Ya, kita sering mendengar birrul walidain, bakti kepada orang tua. Jarang kita mendengar birrul walad, bakti kepada anak. Jarang. Padahal dua-duanya sama, wajib. Tapi kenapa? Kenapa kok yang sering kita dengar dalam syariat adalah birrul walidain, birrul walidain, birrul walidain, bakti kepada dua orang tua, bakti kepada, kenapa? Ya, karena birrul walad, bakti kepada anak itu sudah termotivasi oleh perasaan, ya, oleh naluri orang tua pasti kepingin anaknya itu baik. Sehingga tidak butuh syariat untuk menekan lebih kuat lagi. Kenapa? Sudah cukup. Dorongan daripada perasaan naluri orang tua. Itu ya namanya orang tua ya apa, pingin anaknya menjadi orang yang terbaik, kan begitu. Sedangkan baktinya anak kepada orang tua itu banyak lupanya, sehingga syariat selalu mengingatkan birrul walidain. Paling afdolnya amal adalah birrul walidain setelah sholat 5 waktu. Ya, ada seorang sahabat yang mau jihad, engkau punya ibu, ya ada, ndak usah jihad, birrul walidain. Sampai begitu syariat. Kenapa? Ya itu tadi bedanya itu. Kalau anak kepada orang tua akeh laline. Ya istilahnya naluri kemanusiaannya itu sudah hampir tidak ada, sehingga ditekan oleh syariat, oleh agama, ditekan oleh agama, birrul walidain, birrul walidain, birrul walidain. Padahal secara hukum bakti kepada kedua orang tua wajib, sama juga bakti kepada anak itu juga wajib. Juga wajib, gitu loh ya. Ya, sehingga Rasulullah SAW pernah bersabda kepada salah seorang sahabat, ittaqullah wa'dilu fi auladikum. Ketika sahabat ini memberikan pemberian hadiah kepada anaknya beda, kepada anaknya beda. Yang ini lebih banyak, yang ini sedikit. Nabi Muhammad marah, ittaqullah, takatlah kepada Allah, wa'dilu, yang berbuat adil, fi auladikum, dalam urusan anak. Masalah pemberian laki perempuan kalau dari orang tua harus adil. Kalau hukum warisan lidzakari mistul hazdil unsayain, seorang laki-laki satu bagiannya 2 kali lipat perempuan. Itu kan hukum warisan. Warisan itu apa? Sudah mati orang tuanya. Itu hukum Allah. Tapi kalau kita orang tua masih hidup, semestinya kita harus memberikan pemberian yang adil. Tidak ada perbedaan laki perempuan. Kalau itu anak kita, ya. Kalau itu anak kita, kalau kita masih hidup, karena kita diperintahkan untuk adil kepada anak kita, yang laki, yang perempuan. Tapi kalau kita sudah mati, ya, dan itu hukum Allah, warisan. Lidzakari mislu hadzil unsayain, anak laki satu, laki-laki bagiannya 2 kali lipat daripada perempuan. Begitu kan, gitu ya. Maka anak itu juga punya hak dari orang tuanya, sebagaimana orang tua itu juga punya hak dari anaknya, gitu loh ya. Ada salah seorang yang curhat kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ada bapak yang lapor kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab tentang kebejatan, kedurhakaan anaknya, dilaporkan kepada Amirul Mukminin. Maka sebagai pemimpin yang bijaksana, khalifah yang bijaksana, beliau tidak mau gegabah, beliau memanggil anaknya. Mana anak sampean? Panggilan ke sini. Saya juga akan mau tanya dulu. Tanya. Betul engkau durhaka kepada bapakmu ini wahai anak? Iya, ya Sayyidina Umar. Tapi sebelum itu saya mau tanya wahai Sayyidina Umar. Monggo,
Kata anak ini, apakah anak juga punya hak dari bapaknya? Kata Sayyidina Umar, iya banyak. Apa haknya Sayyidina Umar? Sayyidina Umar menyebutkan 3. Ayyantaqiya ummah, wa an yuhassina ismah, wa an yu'allimahul kitab. 3. Sayyidina Umar menyebutkan 3 hak. Salah satu, 3 ini salah satu. Apa 3 itu? Yang pertama, ayyantaqiya ummah, hendaknya seorang ayah itu memilihkan ibunya. Karena sesungguhnya madrasatul ula, ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anak kita. Sampean milih bojo sing apik, memilih istri yang salihah, berarti Anda sudah bakti kepada anak Anda. Tapi sampean milih bojo tidak ada seleksi sama sekali, dorongan syahwat tok, metu anake kurang ajar nang sampean, ojo salahno. Karena pendidikan pertama kali adalah ibu. Madrasatul ula, ibu adalah madrasah pertama. Nggih. Jasanya tidak ada orang sukses siapapun, laki ataupun perempuan, kecuali pasti peran wanita di situ ada. Kalau seorang suami sukses, pasti istrinya orang hebat, itu yang paling hebat. Jadi ada suami laki-laki yang luar biasa hebat, saya katakan lebih hebat istrinya daripada dia. Ya. Nabi Muhammad sukses dakwahnya karena di sampingnya Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu taala anha. Nabi Nuh alaihi salam, bagaimana ceritanya Nabi Nuh alaihi salam? Nabi Lut sampai dibuat perumpamaan di Al-Qur'an. Imra'ata Nuhin wa Lut, di Al-Qur'an. Wadrib lahum, apa itu dalam Al-Qur'an? Jadi ada 2 perempuan yang disebutkan istrinya Nabi Lut sama istrinya Nabi Nuh alaihi wassalam. Jadi siapapun laki-laki yang sukses, ada kalanya istrinya orang yang hebat atau ibunya orang hebat. Ibunya adalah hebat. Ya, maka yang pertama Sayyidina Umar mengatakan ayyantaqiya ummah, haknya anak yang pertama adalah hendaknya seorang bapak itu memilihkan ibu yang baik. Ibu yang baik, ya. Yang kedua kata Sayyidina Umar, wa yuhassina ismah, hendaknya bapak memberikan nama yang baik kepada anaknya. Yang ketiga, wa ayyu'allimahul kitab, dan hendaknya seorang ayah memberikan ajaran Al-Qur'an. Ajarkan kepada anak kita adalah Al-Qur'an, karena sumber nur adalah Al-Qur'an. Sumber daripada cahaya dalam batin kita adalah Al-Qur'an. Apa kata anak ini? Hai Sayyidina Umar, Amirul Mukminin, 3-tiganya tidak diamalkan oleh bapak saya ini. Telu-telune gak pernah dikerjakan oleh bapak saya ini. Ibu saya budak perempuan, ya, dulu dimiliki orang Majusi. Jadi digawe ambek wong Majusi, dikawin ambek bapakku iki. Dan saya dikasih nama Ju'al. Ju'al itu kalau dalam bahasa kita kepik. Oh, bapak ngekai jeneng anak kepik lho ya apa. Bapaknya kecoak berarti. Anaknya dikasih jeneng kepik. Ya. Saya dikasih nama Ju'al. Ju'al itu kepik. Ya. Dan saya tidak pernah sama sekali diajari 1 huruf pun Al-Quran. Tidak pernah sama sekali. Maka Sayyidina Umar mengatakan, hei bapak, engkau telah durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepada engkau. Engkau telah durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepada engkau. Telu-telune gitu, tidak ada sama sekali. Na'udzubillah min dzalik. Ya, jadi dari sini Nabi Muhammad memandang yang jauh. Beliau secara syariat menjalankan pilihan zahir. Ibu di sana, bapak di sana, anak di tengah. Nak pilihan nak.
anaknya masih ada kecondongan kepada ibunya. Nabi Muhammad berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan petunjuk sehingga anak ini condong kepada ayahnya, dan ayahnya adalah orang muslim. Begitu. Jadi juga diperhatikan juga dalam masalah hak asuh ini adalah tentang pendidikannya, tentang pendidikan anak tersebut. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya adalah tentang kedudukan bibik. Wa 'anil Barra' bin Azib anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qadha fi ibnati Hamzah li khalatiha wa qala al khalah bi manzilatil Dari sahabat Barra' bin Azib, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW memutuskan di dalam urusan putrinya Sayyidina Hamzah. Putrinya Sayyidina Hamzah diputuskan waktu itu, ya Sayyidina Hamzah telah meninggal, ya, putrinya Sayyidina Hamzah itu diberikan kepada siapa? Li khalatiha, kepada bibiknya. Mungkin waktu itu ya sudah ibunya dan bapaknya sudah tidak ada, sehingga terjadi perselisihan mungkin antara keluarga Sayyidina Hamzah ayahnya sama keluarga istrinya Sayyidina Hamzah. Maka Nabi Muhammad mengatakan al-khalah bimanzilatil bibik adik atau saudaranya ibu itu namanya khalah, ya saudaranya ibu. Al-khalah itu saudaranya ibu. Kalau saudaranya bapak itu namanya ammah. Kalau bahasa Indonesia sih podo bibikku, tapi kalau dalam Arab dibedakan. Ya, jadi kalau bibik dari ibu itu namanya khalah, kalau bibik dari bapak namanya ammah. Nah, ini adalah saudara ibu. Saudara ibu baik itu adiknya ibu ataupun kakaknya ibu itu namanya khalah. Rasulullah mengatakan bibik atau saudaranya ibu itu kedudukannya seperti ibu dalam masalah hak asuh, begitu loh. Jadi Nabi Muhammad memberikan itu. Kemudian juga akhrajal Bukhari, ini hadis Bukhari, wa akhrajahu Ahmad bin hadis Ali radhiyallahu anhu faqala wal jariyah inda khalatiha wa anal khala walidatun. Sayyidina Ali juga pernah dawuh bahwa sesungguhnya khalah itu kayak orang tua. Khalah bibik itu kayak orang tua, khalati ya itu kayak orang tua, ya maka perlu penghormatan juga. Kemudian Nabi Muhammad dalam hadis terakhir ini juga menyinggung tentang ihsan, berbuat baik kepada pembantu. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata ahadakum khadimuhu fi ta'amihi fa illam yujlisu ma'ahu falyunawil luqmat al-luqmataini muttafaqun alaihi wa Bukhari. Jikalau datang kepada salah satu kalian adalah ada pelayan sampean juragan membawakan makanan sampean, kalau bisa dudukkan, ayo mangan bareng ayo. Nah, begitu semestinya, itu akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Jadi juragan sama pembantu. Kata Rasulullah, fa'ilam yusul ma'ahu, kalau engkau tidak bisa mendudukkan dia bersama dia, maka falunawilu luqman ulmatainin. Maka hendaknya orang tersebut juragan itu memberikan kepada pembantu 1 suapan ataupun 2 suapan. Artinya ini menunjukkan kesetaraan. Sing sampeyan pangan juragan yo kekno nang pembantu sampeyan. Ngono lho. Itu akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Jangan sampean daging tok pembantu mendol ae. Sing sampean pangan hendaknya juga dimakan oleh pembantu. Ini akhlak Islam luar biasa. Kata Nabi Muhammad, lek sampean gak iso mendudukkan, ayo mangan bareng. Lek gak bisa begitu, ya wis minimal berikan dia 1 porsi daripada makanan yang sampean makan itu. Muttafaqun alaih wal lafdzul Bukhari. Terakhir juga kita hendaknya rahmat welas kepada binatang. Ada hadis wa Ibnu Umar, dari sahabat Ibnu Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad pernah bersabda, udzibat imra'atun fi hirratin. Ada seorang perempuan di Bani Israel yang diazab oleh Allah gara-gara kucing. Kenapa? Sajanatha hatta matat. Dia mengkerangkengnya, menawannya sampai mati. Kucing itu dikerangkeng sampai mati. Ya, gak dikemangan. Fadakhalatin nara fiha, sehingga perempuan ini masuk neraka gara-gara tidak welas, gara-gara
fadakhalatin nar fiha, masuk neraka gara-gara kucing tadi. Kata Rasulullah, la hiya at'amatha wa saqatha idh habasatha, tidaklah perempuan itu memberikan makan kepada kucing tersebut dan memberikan minum ketika dia tawan, wala hiya tarakatha ta'kulu min khashashil ardi, ya, dan tidaklah dia itu melepaskan itu kucing sehingga dia bisa mencari makan daripada binatang-binatang kecil di muka bumi ini. Ini hadis muttafaqun alaih. Artinya kalau sampean duwe ingon-ingon juga harus diperhatikan. Kalau sampean gak iso ngingoni, culno wis, culno. Ini rahmat, ya. Seorang wali itu diangkat derajat kewaliannya itu juga diantaranya adalah gara-gara rahmat. Ya, Al-Arif Billah Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, itu di zaman di rumah beliau itu banyak anjing, sekitarnya banyak anjing. Kenapa? Mungkin si awal-awal biyen niku si akeh arek-arek sing nguberiak asu ya. Maka anjing-anjing itu datang ke rumah beliau dikasih makan sama beliau. Rahmatnya beliau kepada binatang. Sampai pernah beliau itu ketika ada orang jualan burung sing dikerangkeng ditebas ambek Habib Soleh. Berapa niki Pak? Kabeh ta Habib? Nggih berapa? Dihitung apa? Nih bayar. Wis culno Pak. Culno. Itu rahmat. Artinya welas gitu lah ya, welas. Jadi ya Habib Soleh bukan welas ya, makhluk hidup, makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, anjing pun juga butuh makan, dikasih sama beliau. Ya, makanan apa sehingga diriwayatkan dulu itu di sekitar rumahnya beliau itu banyak anjing. Kenapa? Ya itu tadi diubur-ubur ambek wong-wong kampung melayuni nang beliau. Dikasih makan oleh beliau. Masya Allah, ini rahmat, welas lah. Kayak orang kayak begini ndak ada welas sama sekali, punya kucing di kerangkeng nggak dikai pangan. Apa gak diculno aja. Nabi Muhammad menyebutkan dia diazab di api neraka gara-gara zalim kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semoga ilmu ini disertai manfaat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum